Chen Ping menyaksikan pria itu berjuang mati-matian tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Pada akhirnya, para pelayan keluarga Zhou dibakar menjadi abu oleh api, dan bahkan jiwa mereka menghilang. Saat ini, Chen Ping, membunuh orang tidak memiliki beban di hatinya. Salah, tidak ada kebaikan dan kejahatan. Beberapa hanya berdiri di jalan saya dan mati. Chen Ping melirik kerumunan yang masih gemetar dengan banyak roh jahat, dan kemudian perlahan berjalan menuju jurang maut yang gelap. Chen Ping berdiri di pintu masuk gua dan melihat, dan menemukan bahwa kabut hitam bergulung di dalam, dan awan roh jahat yang kuat sedang beredar. Membentuk angin puyuh yang menyembur terus-menerus. Apalagi udara di sekitarnya sangat dingin, dan bagian dalam gua ini seperti gua es. Dalam satu tarikan napas, dia sendiri tidak tahu apa yang akan dia temui setelah melompat. Tapi dia tahu bahwa seringkali peluang selalu disertai dengan bahaya. Jika Anda tidak melompat, Anda mungkin aman, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya tertutup. Tidak ada cara untuk bertemu dengan roh jahat yang lebih kuat, sehingga Zhongli dapat pulih. Setelah ragu sejenak, Chen Ping mengertakkan gigi dan melompat ke jurang maut. Dikelilingi oleh energi spiritual, Chen Ping dengan cepat jatuh. Namun, sejumlah besar roh jahat keluar terus-menerus ke atas, dan tabrakan antara roh jahat dan Chen Ping menyebabkan kekacauan di dalam gua. Roh-roh jahat ini tidak menyangka seseorang akan terjun langsung. Bukankah ini mendekati kematian? Tapi Chen Ping dilindungi oleh energi spiritual di sekujur tubuhnya, dan dia juga mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Roh-roh jahat ini tidak bisa melakukannya, dia bahaya sama sekali. Suara-suara aneh mulai keluar dari gua, dan roh-roh jahat di luar mendengar suara itu, berhenti berkelahi satu persatu, dan segera kembali ke gua. Hilangnya tiba-tiba roh jahat ini membuat semua orang saling memandang dengan cemas, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tidak ada yang melihat Chen Ping melompat ke sungai. Jilianzan memimpin orang-orang untuk terus memilih senjata berharga dan berbagai barang, yang bisa ditukar dengan uang. Tuan Chen, Tuan Chen. Ji Yun berteriak keras, dia tidak memperhatikan sekarang, tapi sekarang Chen Ping sudah pergi. Zhou Tai itu juga sedang mencari Chen Ping saat ini, baru saja dia mengirim seseorang untuk memanfaatkan kekacauan untuk membunuh Chen Ping. Tapi sekarang, orang-orangnya sudah pergi, begitu pula Chen Ping. Puan, mungkinkah dua orang mati bersama? Seorang anggota keluarga Zhou berkata. Mungkin saja, anak itu melompati tembok dengan tergesa-gesa dan meledakkan dirinya sendiri. Zhou Tai mengangguk. Lagi pula, tidak ada jejak Chen Ping sekarang, dan tidak ada berita tentang bangsanya sendiri, jadi kami semua mati bersama. Sangat mungkin. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang lain datang, Ye Fengqing dan yang lainnya, di antara mereka adalah tetua hantu Gunung Iblis. Masuk. Ye Fengqing mengerutkan kening melihat senjata usang yang tersebar di seluruh tanah dan bertanya, apakah perkelahian baru saja terjadi di sini? Apa yang terjadi? Tuan Ye Duo, barusan ada roh jahat di sini, dan senjata usang di tanah adalah senjata asli dari roh jahat yang telah dimusnahkan. Zhou Tai bergegas dan berkata dengan nada menyanjung. Meskipun keluarga Zhou memiliki kekuatan, tetapi dibandingkan dengan Seal of Demons, itu jauh di belakang. Roh jahat. Ye Fengqing terkejut, mungkinkah kamu telah memusnahkan semua roh jahat? Benar, mereka semua lari ke dalam lubang. Zhou Tai menunjuk ke lubang tak berdasar, lalu meletakkannya. Apa yang terjadi? Izinkan saya memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi. Hal-hal yang bisa disegel di sini pasti bagus, tapi aku tidak tahu apa yang disegel di sini. Apa yang disegel? Ye Fengqing melihat ke jurang maut dengan kepalanya, merasakan aura suram yang memancar dari dalam. Ye Fengqing. Saya penasaran, tapi saya tidak berani masuk dengan gegabah. Di mana Tuan Chen? Ji Yun bertanya di depan hantu Gunung Iblis tua. Itu masih ada sekarang, tetapi ketika kami mengikuti roh jahat itu menghilang. Kata Ji Yun. Hilang. Hantu Gunung Iblis tua mengerutkan kening, dan kemudian aura yang sangat istimewa terpancar dari tubuhnya. Napas. Bersamaan dengan hembusan nafas, mata Mosan Guilao menatap jurang maut. Hantu tua, apakah Tuan Chen jatuh ke dalam lubang itu? Ji Yun bertanya dengan gugup. Seharusnya tidak jatuh, tapi dia melompat sendiri. Dia pasti merasakannya. Pasti ada sesuatu yang baik di dalam. Petik 2. Setelah selesai berbicara,
tetua hantu gunung iblis melompat dan melompat turun juga. Tidak peduli apakah Chen Ping adalah murid Feng Mo atau bukan, mustahil bagi tetua hantu gunung iblis untuk melihat Chen Ping mengambil risiko sendirian. Melihat hantu gunung iblis melompat turun, Li Yun juga mulai mengkhawatirkan Chen Ping, jadi dia melompat dan mengikutinya. Turun. Melihat ini, Ji Lianzan tidak repot-repot mengambil senjata yang rusak itu, dan mengejarnya. Zhou Tai, Ye Fengqing dan yang lainnya memandang penatua hantu gunung iblis, Ji Yun dan yang lainnya melompat ke dalamnya satu demi satu, mereka semua tercengang pada awalnya. Tuan Ye Ruo, apakah orang-orang ini sekarat? Zhou Tai bertanya dengan bingung. Tidak ada yang tahu apa yang ada di jurang maut ini. Bagaimanapun, roh-roh jahat itu berasal darinya. Melompat. Banyak biksu di sekitar melihat ini, mata mereka penuh keserakahan, dan akhirnya mereka semua mengikuti. Mereka yang keluar dari wajah semuanya kembali, jika Anda melompat, Anda pasti akan diserang oleh roh-roh jahat itu. Lompat turun. Mereka datang ke Mohai hanya untuk berburu harta karun, berharap menemukan peluang. Sekarang kesempatan ada di sini, bagaimana kita bisa menyerah demi bahaya? Karena banyak biksu terus melompat ke bawah, Zhou Tai tidak dapat menahannya lagi, dan kemudian melompat turun juga. Hanya ada sedikit biksu yang tersisa di tanah, dan orang-orang ini tidak dapat mengatasi rasa takut mereka dan melompat ke jurang maut ini. Tetapi pada saat ini, Chen Ping, yang melompat ke dalam gua, hanya bisa merasakan angin bersiul di telinganya, dan roh jahat terus menyerangnya, tetapi mereka tidak dapat menyakiti Chen Ping untuk berbagi sama sekali. Chen Ping sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia turun, bagaimanapun, selalu gelap sebelum batas, kecuali dia tidak bisa melihat roh jahat lewat, dan dia tidak tahu seberapa besar itu. Chen Ping menghela nafas lega, ingin melayang di udara, memeriksa situasinya, lalu jatuh. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi.